Hits, kembali lagi nih bersama saya Laras di celebrities.id. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super keren banget, aktor dan aktris yang udah keren-keren banget di setiap filmnya. Kali ini mereka mau merilis film terbaru mereka nih yang berjudul Like and Share. Langsung aja kita sambut, ini dia ada Aurora dan juga Jerome. Hai. Halo, apa kabar Aurora dan Jerome? Baik. Akhirnya kita rilis juga ya film filmnya. kita. Akhirnya juga diundang ke sini. Akhirnya. Pertama kali kayaknya ya. Pertama kali aku juga pertama ya, kali. ya. Wow, emang ini filmnya tuh emang kayak ditunggu-tunggu banget ya, dari trailernya tuh bikin orang tuh tertarik. Wah, ini ceritanya akan seperti apa gitu ya, di cerita itu akan akhirnya seperti apa nih dari cerita Like and Share ini. Gimana sih perasaan dari Jerome dan Aurora sendiri? Maksudnya film ini kan besok banget ya akan rilis nih. Itu gimana perasaannya? Hari ini dong. Hari ini dong. Oh iya, hari ini akan rilis. Hari ini ya, rilis tanggal filmnya. 8 Desember rilis. Udah bisa Nonton dong. Pastinya nonton. Udah bisa kalian tonton di seluruh bioskop. Perasaannya gimana, Aurora? Aku seneng banget, very excited. Nggak sabar juga tahu gimana respon penonton yang lain. Walaupun kita udah sempet tahu beberapa respon penonton dari special screening, kita sempet keluar kota-kota gitu. Dan mostly sih positif semua, mudah-mudahan lah. Karena film ini menurut aku mempunyai pesan yang sangat penting. Yes, benar. Kerja keras kita udah selesai. Sekarang waktunya penonton untuk menikmatinya dan dapat pelajaran-pelajaran yang ingin kami sampaikan, pesan-pesan yang ingin kami sampaikan. Oke, mungkin boleh jelasin gue buat selebis mungkin yang baru mau pesen tiket, mau beli tiket nih, Like and Share-nya tuh berceritakan tentang apa sih? Well, Like and Share tuh bercerita tentang dua anak remaja umur 17. Mereka lagi di masa-masa explore mereka. Terus mereka ngerasa kayak kalau mereka berdua terus nih di dunia ini, mereka bisa ngelatin apapun, masalah apapun kalau mereka bersama-sama terus. Nah, tapi karena rasa kekosongan di hatinya Lisa, dia jadi dapat pelarian ke unhealthy obsession, yaitu tertarik sama video-video porno. Dan karena si Sarahnya tuh kayak, gimana sih, gue juga nggak bisa nolong dia gitu. Jadinya dia explore sendiri dan ketemu sama Devan, cowok yang lebih tua 10 more years dari Sarah ya. Jadi di film ini Aurora berperan sebagai Lisa dan Sarah diperankan oleh Ara. Dan di situ tentang mereka berdua mengeksplor lah singkatnya. Karena eksplorasi di zaman sekarang itu tidak selalu baik, tapi kadang bisa juga berbahaya, apalagi di era digital seperti ini. Iya, benar. Oke, jadi emang dua orang remaja yang lagi mengeksplor dirinya nih, nggak hanya dalam hal baik tapi juga dalam hal tabu yang emang kayak bikin orang tuh penasaran ya. Jadi mereka di sini mengeksplor gimana sih dunia itu sebenarnya dengan mengeksplornya sendiri ya, berarti ya kayak. Oke, mungkin untuk Aurora dan Jerome ini kan udah sering banget nih mengisi beberapa film tentunya ya. Kenapa sih kalian tuh menerima tawaran untuk bermain di film Like and Share ini? Ada entah sendiri nggak sih? Kalau aku sih karena nggak ada alasan untuk nggak aku terima ya, karena ini kan pesannya penting banget dan it's a very meaningful pesan juga di sini. Jadi menurut aku penting gitu untuk disuarakan dan aku sangat senang dan bersyukur malah bisa ada di proyek ini gitu. Ya. Oh, Kak Jerome? Sama aku juga, Mbak Gina Esnur selaku sutradara dan penulis itu selalu menjadi tujuan aku untuk bekerja bersama dia. Dan akhirnya bisa dipercaya, aku sangat bersyukur, aku sangat bahagia. Dan juga selain itu film ini mempunyai pesan yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia, umumnya pada anak-anak muda menurut aku. Jadi bisa menjadi bagian dari pesan tersebut, aku sangat bangga dan aku sangat bahagia. Dan di sini mungkin aku cerita sedikit, aku berperan sebagai Devan. Dan Devan itu adalah orang jahat. Jatuhnya sesimpel itu aja. Kenapa aku sangat ingin memperankan Devan? Karena jarang sekali di Indonesia itu di perfilman ketika orang menulis tentang karakter orang jahat, itu selalu ada alasannya. Dia jahat kenapa? Karena begini, dulunya begini. Nah, menurut aku orang jahat ya orang jahat aja gitu. Dan di sini kita nggak boleh menghasihani orang jahat. Jadi Mbak Gina menulisnya dengan sangat baik gitu, bahwa mengedukasi, mengasih tahu ke orang untuk penonton nanti bahwa
kalau orang jahat tuh ada loh orang yang jahat-jahat aja, nggak usah dikasihani gitu. Makanya aku senang bisa menjadi bagian yang memerankan karakter seperti itu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya dari sudut pandang dari Kaura dan Jerome ini, emang film dari Like and Share itu penuh dengan pesan-pesan yang emang mau mereka sampaikan kepada anak-anak muda ya. Sekarang mungkin emang lagi apalagi globalisasi pergaulannya udah bebas banget. Jadi lewat film Like and Share ini akan banyak pesan-pesan tersirat yang emang sangat berguna bagi kita-kita nih anak-anak remaja 17 tahun yang lagi pikirannya tuh maunya mencoba gitu lewat film Like and Share ini ya. Nah, kalau dari kalian sendiri nih pas lagi pertama kali bertemu, ibaratnya lagi proses reading, itu gimana sih pas pertama kali bertemu? Ini apakah proyek pertama atau gimana nih? Bareng berdua gitu? Ini bukan proyek pertama kita ya? Bukan proyek pertama kita, Tapi proyek pertama kita nggak satu frame juga sih. Yeah. Tapi kita sempat ketemu dan ngobrol dan temenan jadinya. Terus ketemu tuh pas di casting, sempat casting bareng sama Arawinda juga. Terus kita tuh sebenarnya aku sama Arawinda tuh sempat tukeran karakter gitu. Jadi aku sempat jadi karakter Sarah, terus dia sempat jadi karakter Lisa gitu. Terus akhirnya Bagina juga jadi yang kayak kayaknya harus diganti deh gitu. Jadinya aku jadi jodohnya ke Lisa, Arawinda jodohnya ke Sarah gitu. Dan sempat jadi emang karena udah pernah, ibaratnya udah pernah ketemu dalam proyek yang lalu, tapi yang udah jadi pas lagi ngobrol pun udah dapet ya, misalnya kayak chemistry-nya sendiri ya. Nah, kalau dari Kak Jerome dan Kak Aurora sendiri untuk bisa mendalami karakternya nih sebagai Lisa dan sebagai Devan tuh gimana tuh caranya? Melalui proses. Untungnya kita diberikan ruang dan ruang dan tempat yang sangat baik oleh para produser gitu. Jadi semua langkah-langkah yang kita harus ambil diberikan. Contohnya dari acting coach, sutradara selalu hadir. Kita juga bahkan dapat kesempatan untuk berdiskusi dengan seksolog dan psikiater, dan juga dapat kesempatan untuk belajar bareng dengan intimacy coach gitu. Karena nanti di film Like and Share ini itu filmnya ratingnya 17+. Jadi ada beberapa adegan-adegan intim gitu, dan gimana caranya sih melakukan adegan intim yang baik dan benar? Kita gunakan intimacy coach. Nah, dengan intimacy coach ini kita diajarkan untuk menampilkan nanti di layar seasli mungkin tuh seperti apa. Itu perlu waktu yang sangat banyak gitu. Jadi umpama itu seperti film action, ada koreografinya. Jadi adegan intim itu nggak membabi buta melakukan aja gitu, tapi ada koreografi, itu semua terkoreografi setiap gerakan kecil gitu. Jadi melalui proses yang sangat panjang. selama 3 bulan. Oh, dari Aurora untuk mendalami karakter Lisa nih, gimana tuh? Oh ya, itu selama 3 bulan tuh kita reading bareng tuh. Aku, Ara, Jerome, terus akhirnya pas ketemu karakter Vita juga Kak Aulia Sarah juga ikutan, terus yang Mbak Yunik juga ikutan gitu. Dan 3 bulan tuh kita lumayan intens sih, ada acting coach-nya juga kan. Jadi setiap hari tuh, jadi kita dikasih tahu metode-metode yang kayak kita tuh we find our voice gitu. Jadi kayak gimana kalau misalnya dialog ini kita ngomongnya sambil jongkok atau sambil berdiri atau sambil jinjit, sambil lari gitu-gitu lah. Pokoknya seru banget sih itu. Progress sih yang paling seru sih menurut aku. Nah, yang menarik kan tadi kayak ada bersama psikolog ya. Nah, itu tuh ngobrol apa tuh kalau bersama psikolog tuh untuk film ini? Ya karena kan bila nanti kalian nonton di film ini banyak sekali musibah yang terjadi. Jadi kita sebagai pemain kita harus mengalami kemusibahan itu berulang-ulang kali. Nah, alangkah baiknya kita tetap mempunyai safety net yang berupa psikolog untuk menjaga mental kita gitu, supaya tetap aman, supaya tetap nyaman. Jadi justru kita sebagai yang memerankan pelaku ataupun penyintas atau korban, kita juga harus hati-hati dengan apa yang bisa membuat kita trigger gitu. Terus kita ada safe word juga ya pas itu. Kalau misalnya kita nggak tahan atau mungkin kadang kita suka ke trigger kan, karena emang scene-nya tuh lumayan intens. Kita ada safe word-nya apa tuh?
Maling savers. Jadi kalau maling kayak oke, break dulu bentar berhenti gitu. Berhenti. Wow, karena emang saking emang ini agak relate banget ya, maksudnya sama kehidupan mungkin, jadi emang butuh dengan psikolog biar kita tuh nggak ke-trigger dengan adegan-adegan yang intim itu tadi ya, kayak dalam film ini sendiri ya, emang adegannya tuh benar-benar sangat relate dengan kehidupan, jadi dengan ada psikolog jadi sang aktornya pun nggak terlalu ke-trigger untuk dengan acting-actingnya di dalam situ ya. Emang seharusnya sebenarnya seperti itu. Benar. Oke, ada siapa? Safe word. Safe word. Oh, Kata aman. oke, Kata aman. Wow, ada safe wordnya maling. Jadi semua orang istirahat ya di situ ya. Berhenti dulu sejenak. Oke. Nah, gimana sih cara kalian untuk bisa membangun chemistry mungkin dari Kalisa sendiri sama Sarah, sama si Sarah ini, seperan Sarah ini gimana nih cara membangun chemistry-nya? Itu di proses reading itu sama 3 bulan. Kalau misalnya udah selesai gitu, aku nggak langsung pulang. Jadi aku tetap di sana sama Ara, terus ya? kita main gitu atau kayak makan bareng gitu. Dan kita juga sempat nginep di satu villa gitu. Jadi ada aku, di Jerome sama Ara sama Kevin. Sama sutradara, Sama produser dan juga sama acting coach-nya kita. Jadi karena itu sih aku ngerasa lumayan membantu sih untuk chemistry. Jatuhnya karantina. Iya, kayak karantina gitu. Jadi di karantina itu tuh ngapain aja sih? Mungkin ada main Latihan. game bareng kah? Latihan acting. Oh, latihan acting ya? Latihan adegan, Hmm. bertukar pikiran, Mm. makin ngobrol gitu. Jadi Sebagai biar lebih karakter dan mendalami sebagai- ya karakternya iya. ya di situ ya. Oh wow. Nah ini tuh proses syuting Like and Share itu di mana aja sih Kak? Dan berapa lama nih proses syutingnya? Di Jakarta aja ya. Di Jakarta ya, Jakarta Selatan ya, Iya. mayoritas. Tapi sempat di PIK juga. Ya sempat di Jakarta Utara, kurang lebih 2 bulan ya. Yes. Iya 1 bulan setengah. Kalau syutingnya doang kayaknya. Oke, nah selama 2 bulan itu ada kendala tersendiri nggak sih mungkin untuk para aktornya atau mungkin ada kejadian menarik kah selama dalam proses syuting Like and Share ini? Kendala sih enggak ya? Enggak sih, enggak ada. Lancar, alhamdulillah. Masalah-masalah minor pasti ada Iya. di produksi apapun, tapi kalau masalah yang besar Enggak ada. nggak ada yang terjadi. Karena lumayan profesional juga timnya dan apa ya, mereka, menurut aku sih mereka jenius semua gitu loh, so it was very fun kayak ngeliat mereka kerja gitu di set tuh seru banget. Lancar semua, Lancar semua. setiap orang yang bekerja di sana mempunyai porsi masing-masing dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Oke, kalau untuk Kak sendiri tantangan tersendiri nih mungkin dari pemerannya Kak atau tantangan sendiri dalam adegannya tuh yang bagian mana sih untuk diri kalian sendiri? Tantangan terbesar. Kalau aku sih untuk Lisa tuh dia karakternya lumayan kompleks kan, dan dia tuh lumayan banyak layer gitu, kayak misalnya ya karena dia introvert, karena dia nggak bisa dengan gampangnya mengeluarkan apa yang dia rasakan dari kata-kata gitu, jadi banyak kayak tarik ulurnya gitu loh. Jadi untuk nge-build itu tuh ya kita kayak atlet sih sebenarnya ya. Jadi sebelum take tuh misalnya kita bisa kayak berpis dulu karena dari nafas itu kayak ngaruh banget gitu sih. Tapi seru banget, bukan kayak challenge yang kayak challenge gitu, tapi kayak fun challenge. Kayak ada pengalaman baru lah ya. Yes. Dari Kak Jerome gimana? Kalau buat aku tantangannya karena memerankan karakter yang jahat gitu ya. Kadang aku untuk memerankan karakter itu kan harus, biasanya aku melakukan observasi gitu dari orang. Misalnya aku mau memerankan karakter yang mirip sama kamu, ya aku observasi kamu, ntar aku ambil sedikit. Sedangkan kalau karakter orang jahat itu, kadang orang jahat itu nggak kasih lihat di umum. Betul. Dia hanya mengeluarkan sisinya pada di ruang tertutup atau dengan mangsa-mangsanya gitu. Jadi menurut aku kesulitan aku adalah mencari gerak-gerik dan kebiasaan orang jahat ketika di ruangan tertutup gitu. Berarti emang karena emang tertutup jadi susah ya ngeliat orang jahat tuh kadang terlihat baik juga ya. Iya, Jadi kan karena kalau pasti ada di ruangan ini kan pasti dia kesannya orang baik. Tapi sedangkan kalau dia di ruangan tertutup, ketika dia dengan mangsanya, dengan korbannya, disitulah baru keluar sifat aslinya. Dan disitu aku mulai awal-awal kesusahan untuk mencari seperti apa sih mereka berperilaku ketika pintu ditutup. Tapi melalui waktu dan fasilitas yang baik yang diberikan oleh para produser, dikasih materi-materi untuk baca, materi-materi untuk ditonton, dan gitu akhirnya ya jadi bisa ada bayangan sedikit. Oke, nah menurut dari Jerome dan Aurora nih, kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan lewat film Like and Share ini untuk para penikmat sinema nih?
Kalau dari aku mungkin dari tadi kita ngomongnya sedikit rada bagian dari yang pesan-pesan yang penting. Tapi sebenarnya film Like and Share ini juga sangat fun untuk ditonton. Dari segi warnanya, dari segi pemilihan shotnya, lagu-lagu yang digunakan. Sebenarnya itu it's a very fun film gitu. Tapi juga mempunyai pesan yang sangat penting untuk masyarakat, terutama untuk anak-anak muda atau untuk ibu atau orang tua yang mempunyai anak, khususnya anak perempuan gitu ya. Jadi pesan yang penting yang diselimuti oleh warna-warna yang bagus, lagu-lagu yang bagus, dan cerita-cerita yang juga menyentuh hati gitu. Jadi menurut aku film Like and Share ini fun dan juga sangat penting untuk ditonton. Iya. Jadi nggak hanya banyak adegan-adegan intim yang mungkin emang yang gelap gitu ya, dark gitu, tapi emang itu dikemas dengan jangan ringan, jadi bisa ditonton oleh anak-anak remaja, jadi nggak terlalu berat lah untuk, dan pesannya pun akan tersampaikan dengan baik gitu ya. 17 ke atas tapi. 17 ke atas. Nah, ini kan mengangkat isu kekerasan seksual ya. Kalau kita dengerin ya Pak, ada pornografinya tadi yang ternyata si Lisa ini terlalu penasaran dengan dunia-dunia dark itu ya. Nah, itu kalau dari tanggapan kalian sendiri sebagai public figure nih, melihat isu dari kekerasan seksual sendiri itu gimana tuh? Ya kekerasan seksual ya hal yang salah, itu kan udah jelas gitu, nggak usah dipungkirin lagi, dan masih maraknya banyak terjadi kekerasan seksual di Indonesia gitu. Kekerasan seksual tuh udah ada kan dari kapan tahun gitu, dari zaman Nabi mungkin udah ada, kita nggak pernah tahu ya. Tapi zaman sekarang banyak sekali platform-platform yang baru seperti sosial media gitu, karena kekerasan seksual nggak hanya terjadi ketika orang berkontak saja, Betul. tapi sekarang juga kekerasan seksual bisa terjadi melalui internet, melalui sosial media gitu. Betul. Ya, menurut aku dan itu terjadi, dan kadang orang nggak mau atau nggak berani untuk membicarakannya. Nah, melalui film ini kita juga bisa melihat apa yang sebenarnya telah terjadi gitu, apa yang sebenarnya ada di sekitar gitu. Iya, jadi mungkin dari film ini tuh kita berharap yang nonton nanti bisa jadi lebih aware, lebih conscious juga, dan lebih tahu lah soal isu ini, dan kalau aware itu kan mungkin siapa tahu kita bisa mencegah. Betul. Oke, jadi emang karena pesannya sangat kompleks juga tentang isu kekerasan seksual. Jadi ibaratnya lewat film ini tuh gimana caranya mengedukasi masyarakat untuk bisa aware. Jadi kita tahu nih ternyata di luar sana tuh nggak hanya ada hal-hal baik, tapi juga ada hal-hal dark yang harus kita hati-hati nih, jangan sampai kita terjerumus dan menjadi pribadi yang nggak lebih baik gitu ya kayak. Nah, mungkin dari Kak Jerome sendiri dan dari Kak Aurora nih, kenapa nih masyarakat harus banget nonton Like and Share? Kenapa nih? Kenapa harus nonton Like and Share? Simple aja, karena mempunyai pesan yang sangat penting kalau menurut aku, dan juga diselimuti oleh warna-warna yang bagus, movie magic, dan diperankan juga oleh orang-orang yang hebat seperti Aurora dan ditulis oleh Bagina. Pokoknya it's a fun movie with film yang sangat fun, yang mempunyai pesan yang sangat penting. It's gonna be a fun trip to watch. Jadi karena dari kemarin tuh pas kita special screening, dari awal-awal penonton pada ketawa, terus tiba-tiba kayak diem gitu. Terus jadi emang karena lumayan kompleks filmnya dan lumayan layer, mungkin kalian juga bisa dapat point of view yang lain dari karakter-karakter ini semua gitu. Dan semoga sangat pesannya menarik. Ya. Dan semoga pesan yang kita mau sampaikan bisa diterima dengan baik. Oke, wow, teman dari film Like and Share ini enggak hanya penuh dengan pesan, tapi juga banyak kesenangan-kesenangan tersendiri. Filmnya ini emang disunting dengan para produser dengan keren-keren juga ya kayak. Nah, kita udah di penghujung acara nih, gak kerasa banget nih ya kayak. Sebelum kita akhiri obrolan seru bersama Kak Aurora dan Jerome ini, mungkin harapan kalian untuk Like and Share nih gimana nih? Harapannya semoga ditonton banyak orang. Ya. Of course. Dan semoga bisa raise consciousness dan awareness tentang topik ini sih. Ya, gitu. betul. Dan semoga kalian enjoy nontonnya. Bisa kalian tonton langsung di bioskop mulai tanggal 8 hari ini.
Oke, wow. Nah itu tadi dia Like and Share yang diperankan oleh Aurora dan juga Jerome. Buat Salafis pokoknya jangan lupa untuk nonton Like and Share, bisa tonton dari mulai hari ini tanggal 8 Desember 2022 di bioskop kesayangan kalian nih tentunya. Terima kasih untuk Kak Jerome dan juga Kak Aurora. Semoga film Like and Share ini sukses dan booming dan juga bisa banyak mengedukasi masyarakat Indonesia ya. Amin. Sukses terus buat karir kalian nih ya. Dan untuk Salafis, sampai jumpa di celebrities.id selanjutnya.